Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana Kabar Rantau, kali ini kita akan membahas tentang inilah 3 adat budaya Minangkabau yang jarang orang ketahui. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Warisan budaya Minangkabau yang telah berusia ratusan tahun terus dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Meski zaman terus berubah, berbagai tradisi unik ini tetap bertahan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Minang. Filosofi yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau ini menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Bagi orang Minang, keselarasan antara adat dan agama adalah kunci terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis. Warisan budaya Minangkabau yang telah berusia ratusan tahun terus dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Meski zaman terus berubah, berbagai tradisi unik ini tetap bertahan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Minang. Di antara sekian banyak tradisi Minangkabau, terdapat 3 ritual adat yang begitu melegenda dan masih rutin digelar hingga saat ini. Mengutip dari berbagai sumber, berikut 3 budaya Minangkabau. 1. Tabuik. Salah satu upacara tradisional Minangkabau berhubungan dengan kepercayaan yang masih bisa dilihat sekarang ini, adalah upacara tabuik yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Revisro dalam tabuik ceremony, Religious Ritual of Pariaman Community sebagaimana dimuat dalam Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya mengungkap bahwa upacara tabuik yang diadakan setiap tahun pada tanggal Januari 10 Muharram dan dilakukan oleh masyarakat daerah pantai barat Sumatera, yaitu Bengkulu, Maulaboh, Barus, Natal, dan Pariaman. Sekarang ini, tradisi itu hanya dilaksanakan dan digemari hanya oleh masyarakat di Pariaman dan Bengkulu, sementara daerah-daerah lainnya tidak melaksanakan lagi, ungkapnya. Upacara tabuik dilaksanakan dalam rangka memperingati syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad, di padang Karbala yang ditandai dengan usungan keranda tabuik sebagai simbol jasad Husain. Upacara tabuik merupakan personifikasi dari kisah perang Karbala, yaitu peperangan yang terjadi antara Husain bin Ali bin Abi Thalib dengan Raja Yazid bin Muawiyah dari Syam yang terjadi pada bulan Muharram tahun 61 di Tanah Arab. Upacara tabuik menjadi salah satu identitas budaya yang dimiliki oleh masyarakat dan daerah Pariaman, sebagaimana tercermin dari ungkapan berikut ini. Pariaman tadanga langang, batabuik mangkonyo rami, dek sanak tadanga sanang, baolah tompang badan diri. Pariaman terdengar lengang, batabuik makanya ramai. Mendengar sanak sudah senang, bawalah menumpang badan diri. Dulunya perayaan tabuik dilakukan bangsa Cipei atau Keling, Tamil Islam, dan dianggap sebagai peristiwa sakral, terbunuhnya seorang imam yang sangat dikagumi, bagi kaum Syiah khususnya dan umat Islam lain umumnya. Peristiwa itu sangat menyedihkan terutama bagi pengikut kaum Syiah yang sangat fanatik terhadap Imam Husain, sehingga dimanapun mereka berada tetap memperingati peristiwa tersebut dengan batabuik atau menyelenggarakan upacara tabuik. Pengikut Syiah pada umumnya terdapat di Irak dan Iran. Sementara budaya tabuik mulanya berasal dari Irak, lalu menyebar ke Iran, India, Aceh, Bengkulu, dan Pariaman. Pelaksanaan tradisi atau upacara tabuik ini di Pariaman dimulai pada tahun 1824 Masehi dan menjadi permainan anak nagari, masyarakat. Perayaan tabuik ini didukung oleh Belanda yang pada intinya memanfaatkan untuk kepentingan politiknya mengadu domba masyarakat, mengingat dalam upacara ini terjadi cakak, perkelahian, sesama peserta tabuik. Dahulu jumlah tabuik yang ditampilkan mencapai 8 buah namun sekarang hanya 2. Bahkan setelah kemerdekaan Republik Indonesia, perayaan tabuik tidak lagi secara rutin diselenggarakan,
Bahkan pada tahun 1969 sampai 1980 perayaan Tabwik sempat terhenti hingga akhirnya terlaksana kembali. Penyelenggaraan upacara Tabwik dilakukan setiap awal bulan Muharram, Tahun Baru Islam, pada tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram atau selama 10 hari, jelas Revis Rule. 5 hari merupakan kegiatan inti, upacara, sedangkan 5 harinya lagi merupakan kegiatan fisik, pembuatan Tabwik. Pembuatan fisik, keranda, Tabwik pada hakikatnya telah dimulai beberapa hari sebelum tanggal 1 Muharram yakni dengan membuat daraga. Sedangkan pembuatan kerangka Tabwik memerlukan waktu berhari-hari yang harus siap menjelang Tabwik naik pangkat pada tanggal 10 Muharram. Sebelum memulai pekerjaan terlebih dahulu bahan-bahan pembuatan kerangka Tabwik didarahi, diberi darah, dengan maksud supaya orang yang mengerjakan tidak mendapat musibah. Biasanya, pembuatan kerangka Tabwik dilakukan setelah pengambilan tanah sampai dengan Tabwik siap untuk naik pangkat, yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 9 Muharram. Pemimpin atau penyelenggara teknis upacara Tabwik pada masa dahulu adalah orang bangsa Cipei dan keturunannya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi atau sudah berbaur dengan masyarakat Pariaman. Secara teknis, penyelenggaraan setiap tahapan upacara Tabwik dilaksanakan oleh pawang Tabwik dan orang-orang siak, alim. Pawang adalah orang yang ahli dan banyak mengetahui tentang tata cara penyelenggaraan upacara, sedangkan orang siak merupakan orang yang ahli atau banyak mengetahui tentang ajaran agama Islam. Prosesinya dimulai dengan mengambil tanah, dilakukan pada tanggal 1 Muharram. Pengambilan tanah yang dimulai dan diakhiri dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh orang siak. Keberangkatan rombongan dari rumah Tabwik menuju lokasi pengambilan tanah diiringi dengan musik Tabwik dan dimeriahkan dengan atraksi Tabwik Lenong. 2. Balimau. Mandi Balimau merupakan tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Minangkabau untuk menyambut datangnya Ramadan. Tradisi ini biasanya digelar oleh warga Kota Padang. 1 hari menjelang pelaksanaan ibadah puasa, masyarakat akan berbondong-bondong menuju ke Sungai Batangkuranji dan Sungai Lubuk Mintutun untuk mandi bersama. Sayangnya, tradisi Ramadan ini pernah membawa kontroversi. Mengutip dari sumber Prof.go.id, tradisi ini tidak mencerminkan masyarakat Muslim. Pasalnya, tradisi mandi bersama ini justru memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang saling berbaur di sungai. Mulai dari tua, muda, laki-laki, hingga perempuan berbaur menjadi satu. Meskipun masih mengenakan pakaian, tetapi hal tersebut dinilai kurang pantas. Menilik dari sejarahnya, tradisi mandi Balimau tak memiliki catatan pasti tentang asal-usulnya. Namun, masyarakat tetap melaksanakan tradisi ini setiap tahunnya. Adapun dari sisi etimologi, mandi Balimau berarti mandi dengan menggunakan jeruk nipis atau limau. Selain limau, masyarakat juga menggunakan rempah-rempah dari daun pandan yang telah diiris-iris dan aneka macam bunga. Setelah mandi, rempah-rempah tersebut kemudian ditaburkan ke tubuh. Meski tak ditemukan asal-usulnya, tradisi ini sebenarnya merupakan warisan dari kebudayaan agama Hindu. Beberapa masyarakat juga menyebut tradisi ini lahir karena adanya akulturasi agama Hindu dan budaya Minangkabau. Awalnya, tradisi ini bertujuan untuk menyucikan diri. Tradisi mandi Balimau ini juga difungsikan sebagai ajang silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Namun, karena masih menjadi kontroversi, tradisi mandi Balimau ini perlahan mulai ditinggalkan. 3. Makan barapat. Makan barapat atau yang juga dikenal dengan makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang mencerminkan keunikan budaya Minangkabau. Tradisi yang merupakan hasil akulturasi budaya Minang dengan Islam ini menjadi simbol kebersamaan dan persaudaraan yang kuat dalam masyarakat. Pelaksanaannya yang rutin digelar pada hari-hari besar Islam dan upacara adat. Hal ini memperlihatkan harmonisasi sempurna antara nilai agama dan adat istiadat. Dalam pelaksanaannya, makan bajamba memiliki tata cara khusus yang syarat makna. Hidangan disajikan di atas seprah atau kain panjang, dengan para peserta duduk melingkar berkelompok yang biasanya terdiri dari 4 orang. Setiap kelompok akan berbagi hidangan dari satu piring besar yang sama. Hal ini melambangkan kebersamaan dan kesetaraan. Hidangan yang disajikan pun merupakan masakan khas Minang terbaik, menunjukkan penghargaan terhadap tamu dan sesama. Biasanya, posisi duduk juga harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara bersimpuh, basimpuah, bagi perempuan dan bersila, baselo, bagi laki-laki. Kemudian setelah selesai, tidak ada lagi nasi yang tersisa di piring, dan makanan yang disediakan wajib dihabiskan. Itulah beberapa etika pokok saat kita mengikuti makan bajamba. Sekian mungkin sedikit cerita tentang inilah 3 adat budaya Minangkabau yang jarang orang ketahui. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman.
Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.